Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarnia Zarofia Tarik dari tingkat 1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu enzim. Yang pertama yaitu enzim di dalam sel. Enzim tertentu tidak ditemui pada semua bagian sel atau kompartementasi enzim. Enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis terdapat pada kloroplas. Enzim respirasi anaerobik terdapat pada mitokondria. Enzim yang dibutuhkan untuk sintesis DNA dan RNA terdapat dalam inti sel. Enzim-enzim yang berperan dalam lintasan metabolik terdapat pada membran sel. Selanjutnya ada sifat-sifat dari enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Termolabil atau mudah rusak atau terdenaturasi bila dipanaskan pada suhu lebih kurang dari 60 derajat Celcius. Merupakan senyawa protein sehingga sifat protein masih melekat pada enzim. Bekerja di dalam sel atau sama dengan endoenzim maupun di luar sel, yaitu ektoenzim. Umumnya enzim mengkatalis reaksi satu arah. Bekerja spesifik pada satu jenis substrat. Umumnya enzim tidak dapat bekerja tanpa adanya komponen non-protein lainnya yang disebut kofaktor. Selanjutnya ada nomenklatur enzim. Nama enzim diberi akhiran ASE dan dicirikan oleh substrat dan jenis reaksi yang dipacu. Contohnya yang pertama yaitu ada sitokrom, oksidase, berperan mengoksidasi molekul sitokrom. Yang kedua ada glutamat dehidrogenase, bekerja terdapat asam glutamat sebagai substrat. Ditetapkan oleh Commissions on Enzymes of the International Union of Biochemistry. Selanjutnya ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim didasarkan atas bereaksi kimia di mana enzim memegang peranan. Terdapat 6 golongan, yaitu yang pertama ada oksiredutase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Selanjutnya ada oksireduktase, dehidrogenase, yaitu enzim yang berperan dalam reaksi melepaskan hidrogen. Contohnya alkohol dehidrogenase, glutamat dehidrogenase. Oksidase, enzim yang berperan dalam mentransfer elektron atau hidrogen hanya kepada oksigen. Contohnya siantin oksidase, glisin oksidase. Reduktase, yaitu enzim yang berperan dalam penambahan elektron atau hidrogen. Selanjutnya ada transferase, kinase, enzim yang berperan dalam reaksi pemindahan gugus fosfat terutama dari ATP. Contohnya metiltransferase, hidroksimetiltransferase, karbosil transferase, asil transferase, dan aminotransferase, yaitu transaminase. Selanjutnya ada hidrolase, yaitu proteinase, enzim yang berperan dalam menghidrolisis protein. Ribonuklease, enzim yang berperan dalam menghidrolisis RNA. Deoksiribonuklease, yaitu enzim yang berperan dalam menghidrolisis DNA. Lipase, yaitu enzim yang berperan dalam menghidrolisis lemak. Selanjutnya ada liase, yaitu enzim yang berperan dalam reaksi membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Contohnya pirufat dekarboksilase, aldolase, fumarat hidratase. Selanjutnya isomerase, yaitu enzim yang berperan dalam reaksi menata kembali atom-atom pada suatu molekul untuk membentuk isomer. Contohnya ribolusa fosfat epimerase dan glukosa fosfat isomerase. Dan yang terakhir ada ligase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan dua molekul. Polimerase, yaitu enzim yang berperan dalam reaksi menggabungkan subunit atau monomer sehingga terbentuk polimer. Contohnya glutamin sintetase dan karboksilase. Selanjutnya ada kofaktor. Kofaktor merupakan komponen non-protein yang dibutuhkan oleh enzim dalam aktivitas katalitiknya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada gugus prostetik,
yang kedua koenzim, dan yang terakhir aktivator. Baiklah, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.